Sahabat NTMC yang terhormat, selamat datang di podcast NTMC. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai podcast ini. Silahkan tegakkan sandaran kursi, buka YouTube, ketik podcast NTMC, klik like pada videonya, berikan komen, dan subscribe channelnya. Terima kasih. Nah, tadi sudah dengarkan suara dari sahabat NTMC kali ini. Jadi ingat naik pesawat nih, atau mungkin juga kita sering kan nonton iklan di layar TV ataupun di layar handphone kita. Nah, ini kalau mendengar suaranya yang bulat nih, saya pikir orangnya bulat, orangnya berumur, ternyata keren, ganteng, masih muda. Nah, kita sambut Bimo Kusumayudo. Wah, selamat Bimo. datang. Terima kasih maksudnya. Iya, Saya yang grogi nih. Iya. Ini Mas Bimo nih. Oke, selamat datang ya. Terima kasih sudah mampir ke NTMC Channel. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, boleh kita pakai Oh, headsetnya? boleh. Terima kasih. Ini familiar banget dengan dirimu ya nih Mas Bimo. Wah, ya? ini sehari-hari, Bu. Nah. Oke. Nah, ini langsung deh, makin merdu suaranya. Ini Mas Bimo, ini kan namanya Bimo Kusumayudo. Ini kan jauh banget ya Mas ya. Iya. Kenapa ya kok nggak mendok sama sekali gitu Mas? Karena kan memang lahir dan besar di Jakarta, Bu. Lahir besar di Jakarta. Tapi kalau disuruh ngomong bahasa Jawa, tapi yang bukan kromo mah sakit. Oke. Wes cocok kalau begitu sama aku nih. Nah, ini kalau suara saya kan memang medok nih Mas. Kira-kira apa bisa nggak sih bisa jadi VO talent gitu? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Semua jenis suara tuh bisa, Bu. Masalah medok atau enggak kan cuman aksen ya. Itu juga bisa dihilangkan sebenarnya. Kalau Ibu sering ngobrol sama anak-anak muda sama kayak saya gini juga lama-lama jadi hilang, jadi yang bener loh. Iya. Padahal aku dari tahun 91 di Jakarta. Kok lolo juga, masih medok-medok aja ya? Kan saya bilang, bukan masalah wilayahnya, gaulnya sama siapa. Bener juga. Iya kan? Nih, Mas Bimo nih. Ada nggak kriteria khusus atau mungkin bagaimana sih cara supaya jadi VO talent gitu Mas? Nggak ada, Bu. Nggak ada kriteria khusus. Semua jenis suara tuh bisa banget untuk digunakan. Semua gitu. suara bisa. Gayanya bisa ya? Mungkin nanti di akhir Tergantung. kesempatan ini nanti saya cerita gitu. Salah satu momen saya tuh akhirnya bisa bersyukur dan membagikan pengalaman gitu ke teman-teman yang mungkin apa ya bahasanya ya, insecure kali ya, atau kurang pede terhadap suara-suara yang suara gue sember nih, suara gue terlalu bulat, suara gue terlalu cempreng gitu. Bisa nggak jadi seorang VO talent gitu. Nanti saya mungkin cerita. Bahkan kalau ditanya maaf nih ya gitu. Aku nggak sabar, cerita sekarang aja deh. Oke, jadi Kan nggak yang apa-apa aku tahu nih ya. Ayahnya seorang VO talent juga luar biasa. Adekmu VO talent juga. Betul. Dan aku ngikutin loh, kamu dari umur 3-4 tahun gitu kamu sudah diajarin. Bahkan ya, anakmu yang masih kecil, si Putri cantik juga sudah mulai tik. Gemesin banget deh. Itu kan memang dari sama ini, keluarga Bu, ya? dinasti VO talent ya. Buaya hijau. Iya. Buaya hijau. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit, saya tuh yakin semua orang diciptakan tuh punya bakat ya. Walaupun mau berapa persen pun pasti ada bakat gitu. Tapi yang mungkin tidak dimiliki adalah disiplin dan berusahanya. Gitu. Jadi disiplin ya. Jadi kalau dibilang wah saya ini nggak ada bakat gitu, ditanemin dulu pasti ada bakat gitu. Kalaupun tidak ada bakat, kita masih ada yang namanya disiplin dan berusaha gitu. Nah itu juga bisa jadi faktor kita untuk
apa ya, Keinginan mempelajari kuat sesuatu. ya? Keinginan kuat. Iya. Mm-mm. Untuk Lalu terus belajar ya. iya. Bu, maaf nih ya, saya lepas kacamata ini ngembun tadi soalnya. Dingin sekali. iya. Tadi tuh saya kesini sengaja naik motor. Oh, tapi tetap Mentang-mentang berselamatan kan? namanya juga hobi ya. Iya. Oh, Memang panas kita- di luar loh, tiba-tiba Iya. dingin Iya, jadi ini ngembun. langsung, iya. Iya, jadi cerita sedikit di tahun 2015, ini cerita tuh sering banget saya bagikan di setiap ada kesempatan saya untuk ngobrol gitu ya, Bu. Di tahun 2015 saya punya perkumpulan lah atau punya kelompok komunitas lah ya, komunitas yang sering membagikan berkat lah gitu. Kita sering charity lah, Ya, charity ke panti charity. asuhan, ke mungkin panti jompo waktu itu Ya. kita pernah juga. Iya. Dan kebetulan waktu itu kita charity di Teman Tuli karena memang teman-teman itu kan sering bukan sering ya, tapi lebih elok atau lebih baik udah panggil kami Tuli aja gitu daripada tuna-tuna yang lain gitu. Oh, dia demikian gitu. Iya, Oke. jadi- Baik, ini akan kami ingat ya, Iya, Mas. Ya. jadi kalau ada teman yang mungkin aduh maaf sekali lagi Iya, betul, mungkin ada sedikit bukan berkebutuhan tapi memang ada Berkebutuhan sedikit. Iya, khusus tidak ya. begitu sempurna seperti kita. Betul, Itu memang lebih baik dipanggil Tuli gitu. Baik, Heeh. baik. Oke, jadi kita charity di sana dan Ya. setiap 3 orang itu ditemani 3 sampai 5 orang ditemani 1 interpreter penerjemah supaya kita bisa berkomunikasi Baik. bersama orang-orang yang ada Iya, di sana. diterjemahkan, Ge. Betul. Jadi waktu itu komunitas saya ada yang MC, ada yang ya beberapa teman-teman penyiar radio tapi kok radio komunitas gitu. Lalu ada yang bermusik, yang sering Iya. musik di kafe dan lain-lain. Heeh. Nah, kebetulan waktu itu saya disamperin nih sama 1 orang gitu bersama interpreternya atau penerjemahnya gitu. Karena aduh maaf sekali lagi karena dia masih bisa sedikit mendengar lalu melihat gitu kan. Iya, iya. Dikasih tahu lah sama penerjemahnya. Iya. Dia bilang, "Nih loh, Mas Bimo nih yang kalau kamu nonton TV tuh loh, kan ada iklan-iklan yang jual ini itu. Mas Bimo nih yang ngisi suaranya gitu." Oh my God. Iya, terus Terharu ya, Mas ya. si anak ini sebenarnya bukan anak sih, mungkin ya beda-beda 5 tahunan lah dengan saya gitu. Si Mas inilah gitu. Iya, heeh. Oh seneng lah dia, excited itu, oh ya Mas Bimo dengan keterbatasannya ya. Betul. Lalu beliau ini bilang lewat si penerjemah gitu, aku juga bisa nih kayak Mas Bimo gitu. Oh, Boleh ya? nggak aku Dicoba ngetes, ya? dicoba Oke, gitu. ya. Oh ya udah silahkan Ya, gitu. Lalu dia ambil gitar kecilnya dia, lalu dia mengiklankan lah itu gitar kecilnya, mengiklankan. Selesai mengiklankan, dia bertanya nih ke saya dengan segala keterbatasannya lewat si penerjemahnya. Dia pertanyaannya, Mas Bimo, suara saya bagus nggak? Itu kan pertanyaan yang standar sekali ya Betul, ditanyakan. semua orang akan bertanya demikian termasuk aku. Karena yang pertama kali ditanyakan sebenarnya suara, Kak, gitu. Bukan teknik saya bener atau enggak gitu. Iya, Itu udah betul. common banget ditanyakan Iya, sampai detik ini. Suara saya betul. bagus enggak gitu. Betul. Di saat itu seorang Bimo Kusumo tidak mungkin jujur dong, Bu. Betul. Iya kan? Pasti saya akan berbohong untuk bilang bagus Betul, suaranya ya. gitu. Nggak sampai hati kita. Betul. Ya udah, akhirnya saya bilang, "Wah, bagus banget nih suaranya. Bagus banget. Keren gitu. Bisa loh kamu jadi kayak saya gitu." Kebetulan waktu itu di tahun segitu saya lagi ada banyak beberapa bukan ya lumayan sering lah iklan sebuah 2015 energy drink tuh ya. keluar di TV Iya. gitu. Tahu nggak Bu, dia jawab apa si anak itu? Oh my God, nggak kebayang. Si anak ini jawab seperti Iya, ini. iya. Tuh kan Mas Bimo, bener kan suara saya bagus. Karena saya yakin Mas, saya percaya, saya diciptakan Allah ke dunia ini, semuanya bagus. Yang nggak bagus adalah mata dan mulut orang di depan saya. Oh my God, saya merinding, Mas. Sumpah. Itu jawaban dia. Sumpah, saya merinding. Dia bilang, Asli. saya tuh diciptakan sama Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu bagus Mas, saya yakin Allah baik. Iya. Karena itu yang paling bisa membuat kita untuk menjudge seseorang. Nah. Benar-benar. Dari melihat dan dari berbicara. Benar. Karena kalau kuping pun dia cuma mendengar. Betul. Yang disaring adalah mulut kita. mulut gitu. Tuhan. Mulut dan juga mata kan. Betul dari mata kemudian ngolah sini keluarlah dari Iya. mulut kita apakah kita kebaikan atau judge tadi Betul. menghakimi tadi ya Mas ya. Di momen itu saya tuh mau bersyukur sedalam apa ya saya harus bersyukur. Terus saya mau nangis, kayaknya nggak pantas saya nangis Betul. di depan lebih dia. tegar lagi. Saya cuma simpen cerita ini dan saya janji ke dia gitu ya. Tapi dalam hati saya Dalam hati, untuk ya. ada momen saya akan bercerita ini untuk saya bagikan. Momen ini ya. Saya nggak tahu sekarang si panti itu masih ada atau enggak. Iya. Bahkan orang si beliau itu juga Iya. saya nggak tahu kabarnya Iya. gimana. Tapi ini
tanggung jawab saya dan Betul. ini kewajiban saya waktu itu udah saya lunasi. Saya Siap. diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing Ya. ke teman-teman yang sering banget bilang, Ya. Mas Bimo mah enak udah ada bakat. Mas Bimo mah enak udah dari bapaknya. Ya. Mas Bimo mah enak suaranya udah seperti itu. Heeh. Saya gimana suaranya? Medok, saya cempreng, saya suaranya ngebas seperti ini. Iya. Gitu. Saya selalu cerita ini ke Iya. teman-teman gitu. Bersyukur kita masih diberikan sama Tuhan gitu ya, badan dan segala sesuatunya lengkap. Kenapa nggak kita maksimalkan? Karena yang kurang itu sebenarnya bukan bagus atau enggaknya, tapi tepat atau tidaknya teknik yang kita gunakan. Gitu. Kalau misalnya orang bilang, apalagi di dunia voice over ya Bu, Iya. mungkin sedikit berbeda dengan penyanyi. Penyanyi itu salah nada mungkin dibilang false, tapi di voice over itu nggak ada kata false. Kembali ke rasa ke telinga, cara menangkapnya masing-masing orang berbeda-beda ya. Betul. Cuman perkara tekniknya benar atau enggak aja membaca skrip itu. Karena kan memang seorang voice over talent bukan membacakan skrip sesuai pesanan, tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan. Oke. Cuman iya. secari kertas yang ada itu menjadi tulisan. sesuatu di Gimana memori dan caranya di hati itu kita ya. diberikan dan nyawa. melekat di ingatan kita ya Mas ya. Itu melekat di ingatan, jadi sebuah theater of mind kepada target audience dan betul. akhirnya dia bisa membeli Betul. produknya gitu. Kita bisa membayangkan aja dengan mendengar, oh Iya. ini suaranya dia lagi kepanasan, Iya. terus akhirnya ada iklan es ini, Iya. wah bikin seger, oke deh Iya. gua beli gitu. Iya. Itu kan Iya. bukan sekedar ngomong ya Bu. Iya. Saya masih berhenti di cerita yang Mas tadi itu. Itu membuat saya lebih bersyukur, membuat saya lebih berhati-hati lagi dalam melihat, kemudian menyerap dan untuk menyampaikan keluar dari mulut saya apakah Iya. itu untuk kebaikan ataukah itu justru menyakiti orang lain. Iya. Nah, Mas, kita kembali lagi Mas. Kan saya bilang di terakhir aja ceritanya. Iya. Jadi ting. Oke, bahkan mungkin sebentar Bu, mungkin maaf mohon izin kalau ada yang nanya apakah orang cadel itu bisa jadi seorang voice talent? Itu saya dengan bangganya bilang gitu. Bang Riko Ceper. Oh, dia beliau penyiar prime Iya. time radio-radio besar. Betul, MC. Legenda juga deh Host ya. televisi. Betul, Tapi jangan lihat Bang Riko Ceper sekarang. Bagaimana perjuangannya beliau bisa sampai di titik ini gitu. Sama dengan dirimu. Kita tidak tahu dari kecil lo nangis-nangis, dipaksa-paksa kan. Itu kan hasil sekarang ini ya Mas. Iya. Nah, ini kembali mengenai VO nih Mas, Yes. voice over talent ini. Ini kalau suara saya nih, cocoknya nih iklan apa nih Mas? Ada nggak? Coba Ada lah. saya diuji nih. Cocoknya Wow. mah iklan yang pasti iklan untuk Apa aja keluarga. boleh? Di sini semua iklan boleh lewat. Aduh, apa ya? Radio? Radio kali ya. Radio? Oke, kacamata. Ayo. Apa ya? Atau polisi, mobil polisi. Boleh. Ini aja Bu, bunga. Oke, bunga. Biasanya kan ibu-ibu ini ya, concern banget sama keindahan rumah. Betul, iya. Bapak-bapak yang bayarnya, Iya. Bu. Loh, kalau ibu-ibu bertugas menghabiskan uang apa Iya. paknya? Saya coba bahasa Indonesianya. Aku bahasa Indonesia aja. Oh, Ibu bahasa Indonesia. Bahasa Oke. Indonesia, Skripnya simple aja, Bu. Simpel aja. Mari ibu-ibu beli pot bunga kecil ini supaya rumahnya bagus sekali. Supaya rumahnya indah sekali. Udah itu aja. Mari ibu-ibu beli bunga di pot kecil ini supaya rumahnya indah sekali. Iya, udah sesimpel itu. Oke. Mari ibu-ibu beli bunga di pot kecil ini supaya rumahnya indah sekali. Itu. Bisa ora? Ya bisa, Bu. Tekniknya tuh bener, ada yang kurang. Sebenarnya Penjiwaan. ya mungkin penjiwaan sama ditambahin beberapa teknik voice over seperti ada smiley voice. Dirimu coba. Kalau smiley voice mungkin karena kita pakai masker. Smiley voice ini. Smiley kita voice mendengar tuh, dengan senyum ini. Oke, ini Ya. sebuah pembuktian ya. Iya. Ini saya nggak melihat, ibu nggak melihat mulut saya Oke, gitu. oke, Cuman oke. saya membaca, dengerin. Oke, saya saya membaca dengerin. tidak pakai smiley voice Oke. sama membaca dengan smiley voice. Oke. Ini saya dengan tidak pakai smiley voice dulu ya. Voice, ya. Ayo ibu-ibu, belilah bunga ini supaya rumahnya indah sekali. Jadi sedih. Ya, coba saya pakai, cuman saya pakai smiley voice aja. Oke, saya dengerin. Ayo ibu-ibu, belilah bunga ini supaya rumahnya indah sekali.
Wah, aku jadi langsung membayangkan adem di sini, Ki. Kalau kurang smiley voice, ada teknik lagi, Bu. Oh, ada Namanya lagi? giggling. Oh, Itu giggling, dikasih oke. ketawa-ketawa sedikit aja Oke, untuk coba pemanis. kasih lagi, Mas. Mas. Ayo ibu-ibu, belilah bunga ini supaya rumahnya indah sekali. Nah, lebih dapet. Terima kasih. Oke, saya jadi termotivasi untuk lebih menggali kemampuan diri untuk bisa menjadi bulat tadi suaranya tadi. Iya. Paling enggak lebih enak, empuk didengar gitu. Betul. Pasti bisa. Oke. Betul. Nah, ini Mas Bimo kan dulu sebelumnya kan juga penyiar radio ya Mas Bimo ya. Ini ditambah dengan kuliahnya Mas ini dari public relation ya, public relation. Tentu pengalaman dan pendidikan Mas ini banyak yang menawari. Tapi Mas lebih memilih VO Talent ini ada pertimbangan apa nih Mas ya? Pertimbangannya memang karena waktu itu belum, ya pertama pasti ini adalah pekerjaan saya dari dulu banget ya gitu, kalau boleh dibilang ya. Iya, Nah kalau kita udah nyaman sama sesuatu hal kan pasti sulit dilepas ya Bu ya. iya hobi gitu ya. Apapun itu ya, kalau udah di titik nyaman. Ini nyaman kalau menurut saya mah udah di atas cinta, Bu. Iya. Jadi udah nggak ada tuh cinta, Ini yang dalam- ada di dalam nyaman. Iya, benar. Karena di kenyamanan itu memang ada cinta di situ. Nah, itu dia. Kalau dibilang passion, kalau ada satu diksi di atas passion, mungkin itu saya udah ada di titik itu sih, Bu, gitu. Oh, oke. Sudah istilahnya sudah suatu hobi yang dicintai pada akhirnya menjadi pilihan karir. Betul. Keren ya. Betul. Baik orang tua, dirimu, Iya. adikmu, dan sekarang rasa itu yang ingin Mas Bimo tularkan kepada Ea. Enggak. Enggak juga ya? Iya, nggak terlalu jauh ya. Jawabannya. Kalau itu dia masih jauh lah ya, Bu Masih ya. jauh Saya ya, nggak juga tahu dia jadi apa nanti Iya, ya. saya juga nggak mau ngekang masa depannya dia karena itu adalah pilihannya dia. Iya. Tapi paling tidak mulai diisi dengan Iya. kemampuan-kemampuannya dia Mas ya. Iya, gitu. Nah ini Mas, soal kemampuan talent itu, pernah nggak ada permintaan klien yang suara aneh-aneh gitu, yang sampai saat ini Mas terkesan gitu dan nggak lupa gitu? Sebenarnya sih Vespa sih, Vespa Vespa saya ya? senang Aku juga juga. punya Vespa. Cuman kalau untuk jalan jauh, kebetulan saya sama teman-teman senang pakai yang motor besar-besar. Ini tapi kondisi kendaraan masih bagus kan Mas ya? Nggak dimodif aneh-aneh gitu maksud saya? Kalaupun saya modif, kayaknya modif yang sesuai kebutuhan dan tidak melanggar aturan ya gitu. Jadi kalaupun ada membahayakan pasti kita dikasih penyuluhan di tempat gitu. Benar. Tapi surat-surat dan lain-lain sih lengkap. Benar. Nah ini Mas Bimo memang benar banget, kita nggak boleh ya memodif yang aneh-aneh apalagi membahayakan. Karena denda 24 juta rupiah dan atau penjara 1 tahun bisa menanti kita. Oke Bu, nah tadi kan saya juga udah tahu nih akhirnya ya sanksi yang diberikan tuh seperti apa dan semua sudah tertulis ya. Betul. Sama satu nih Bu sebenarnya Iya, apa yang ya? saya dan juga adik-adik saya sih sebenarnya yang sudah berusia 17 berarti ya Betul, untuk betul. memiliki SIM ya. Itu gimana sih Bu sekarang kalau kita mau ya membuat dan memperpanjang berarti Oke, ya dengan iya. sistem yang kita tidak perlu datang ke kantor-kantor yang untuk atau kesatuan yang untuk Baik. kita perpanjang. Baik, jadi